Tapi banyak dari kriya-kriya logam dan tulisan ini lebih memungkinkan atau lebih berpeluang menjadi orang-orang hebat, karena kriya logam ini bisa dilihat dia dari segi bahannya minim, tapi nilai jualnya sangat tinggi. Kalau kita dengan berinovasi untuk menciptakan karya-karya baru dan dipadu dengan ornamen-ornamen dari daerah kita ini. Ada itu banyak jenis perhiasan dan logam. Ada itu berupa mataram, ada sebuah meja, ada berupa tombak. Tapi untuk lebih secara kriya itu yang lebih menjanjikan adalah berupa galung, gelang, perhiasan-perhiasan lain, aksesoris yang bisa dipakai untuk anak muda, untuk memperlengkapi sebuah karya atau untuk keperluan pesta. Ya, seperti itulah untuk bagian kriya logam dan perhiasan. Sekarang kita lanjut kriya batik dan tekstil. Apa itu kriya batik dan tekstil? Kriya batik itu bergerak di bidang mencetak. Dia bergerak di bidang kain. Pada umumnya kriya batik ini, kriya tekstil, menciptakan sebuah kain, bisa dibilang kain mentah yang akan dijadikan untuk bahan-bahan pakaian atau untuk sebagai aksesoris seperti membuat tas, syal, topi, dan pakaian-pakaian. Akan tetapi lebih baik kita mengedepankan dalam membuat corak daripada tekstil itu dengan ornamen-ornamen yang ada di daerah kita ini, sehingga nilai budaya kita itu bisa terangkat dan bisa membawa nama harum daerah kita ini. Contohnya sekarang sudah banyak pakaian-pakaian itu, kain itu dibuat dengan ornamen Batak, dengan cara bisa disablon, bisa di printing dan lain sebagainya. Dan itu memang sangat bagus sekali bagi anak-anak kami yang bergerak di bidang kriya batik dan tekstil. Saya lihat sudah sangat membanggakan, karena sudah banyak di daerah kita ini saya lihat modis-modis yang baru. Ada modis, ada rumah kebaya, ada banyak lagi. Dan saya rasa itu dari alumni kita yang sudah tamat dari SMK Negeri 1 Labu Boti. Dan kita bangga dengan itu, bahwa anak SMK itu siap untuk bekerja dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, dan bahkan untuk menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Ya oke, mungkin untuk lebih detailnya bisa untuk di hari-hari mendatang bisa dibahas lagi tentang itu. Sekarang kita masuk ke kriya desain dan produksi busana. Wah, ini yang lebih mantap ini, bagian tata busana. Saya lihat dari hasil karya tata busana kemarin waktu pameran sudah seperti rancangan-rancangan internasional, sudah bagus-bagus. Tetapi kita perlu untuk memperhatikan dari nilai segi budaya setempat.
kita lihat kita itu bergerak di daerah mana, kita itu merancang suatu busana di daerah mana. Jangan pula kita bawakan busana dari daerah barat ke daerah kita ini, karena di daerah kita ini masih kuat dengan kultur adat dan budaya. Jadi jangan pula di daerah kita ini dibuat ada kainnya yang kurang, tapi ada juga banyak yang lebih. Tapi kalau untuk go internasional ya saya rasa sesat saja. Tapi kalau untuk kita ini, apalagi untuk dipakai untuk ke gereja, lebih baguslah kita tampilkan dari elegannya dan estetiknya. Jangan dari mode-mode yang agak lebih singset gitu ya, lebih bisa dibilang agak jangan terus seperti itu ya. Dan pasar daripada busana ini memang sangatlah bagus, dan untuk kedepannya adik-adik kami, anak-anak kami itu di Gereja Desain dan Produksi Busana, kita berharap nanti dari kita ini ada yang menjadi perancang busana go internasional dengan mengangkat budaya ataupun ornamen dari daerah Batak Toba. Ya, itu permintaan kita. Ya, untuk selanjutnya pria merefleksikan pengetahuan yang ditemukan nilai tradisi dan lingkungan hidup di daerah sebagai penanda identitas yang kuat. Barangkali kita sudah mengulas tentang itu, bahwa pria itu lebih dominan mengedepankan nilai-nilai tradisi dan lingkungan di daerah sebagai penanda identitas yang kuat. Ya. Dia merefleksikan, ya, bisa dilihat di layar. Pria merefleksikan pengetahuan yang mencerminkan nilai tradisi dan lingkungan hidup di daerah sebagai penanda identitas yang kuat. Memang betul bahwa pria itu merefleksikan sebuah pria sebagai penanda identitas dari daerah itu masing-masing. Dan itu sudah tadi kita ulas di sini, seperti yang kita lihat di daerah-daerah kita ini. Kalau kita bepergian ke daerah Tomok sama situ, justru mungkin banyak orang-orang yang bergerak di bidang pria. Jadi mereka itu lebih mengedepankan nilai tradisi dan identitas daerah setempat. Oke, kita lanjut. Mana operator? Di sini aja. Sekarang kita lanjut di sini. Pria itu memang masih asing, atau mungkin bahkan kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah pria. Banyak sudah kita pakai, tapi kita tidak tahu apakah itu pria. Seperti saya baru 2 tahun belakangan ini mengerti bahwa apa yang saya geluti itu adalah pria. Ternyata mengukir, menganyam, menghias, menempah itu juga berupa pria. Jadi udah seringlah kita jumpai pria ini, cuma kita tidak tahu itu apakah hanya sebagai fungsi atau sebagai hiasan. Yang dinamakan pria itu adalah hasil karya ciptaan manusia yang dibuat sedemikian rupa dengan memperhubungkan
dari segi fungsinya dan nilai estetiknya. Tolong agak hening sedikit ya. Kalau Bung mau ada yang dibicarakan bisa melalui WA masing-masing biar agak hening, biar agak tenang gitu. Bisa yang bersebelahan pun bisa WA biar enggak terlalu bising. Jadi nanti kita bisa bercerita panjang lebar. Setelah kegiatan ini selesai, kita bicarakan apa yang perlu kita bicarakan dengan teman-teman kita. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Elemen daripada kriya. Tadi sudah kita bilang ada itu penggolongan kriya itu berdasarkan material atau bahan yang dipakai seperti kulit, kayu, logam, kain, tanah liat dan lain-lain. Kriya itu juga bisa dibagi melalui berdasarkan teknik. Ada teknik mengukir, teknik memahat, teknik bertenun, teknik membatik, dan itu sudah dibahas tadi. Kriya itu juga dapat dibedakan dari segi alat yang dipakai. Ada pahat, ada pisau, ada alat tenun, ada canting, ya itulah yang berdasarkan alatnya. Selanjutnya untuk berdasarkan daripada motif. Pada zaman sekarang ini dari pergeseran daripada nilai-nilai tradisional, sudah banyak kriya-kriya itu didominasi ataupun dimodifikasi dari tradisional menjadi dicampur dengan motif yang modern. Seperti kita di sini sudah bisa dicampur dengan ornamen-ornamen yang mendukung. Burka itu sudah bisa dipadukan dengan ukiran-ukiran non toba, ya seperti itu. Selanjutnya dari segi fungsi. Dan fungsi daripada kriya itu bisa kita lihat, ada itu sebagai ritual, ada itu sebagai estetik. Yang dimaksud dengan secara seperti ritual, bahwa kriya itu dipakai untuk memenuhi suatu kegiatan budaya atau untuk pesta atau adat istiadat di daerah tertentu, seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti Tumal Penadua dan Isu Halasa, itu dipakai untuk acara-acara ritual, dan itu juga berubah sebuah kriya. Secara estetiknya, dari segi estetiknya, ya kita sudah bisa melihat seperti apa kriya-kriya yang lebih estetiknya. Oke, selanjutnya pengetahuan kriya. Pengetahuan tradisional, teknik dan motif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memang kita juga merasakan bahwa kebanyakan daripada kriya itu dari segi motif dan teknik itu digenerasikan dari yang dahulu. Mungkin untuk anaknya, mungkin untuk karyawannya, itu digenerasikan ke
generasi penerusnya. Pengetahuan kontemporer, penggabungan teknik tradisional dengan inovasi modern. Di sini juga kita sudah membahas tadi bahwa penggabungan teknik tradisional dengan inovasi modern itu sudah banyak kita jumpai. Ada rumah itu secara desainnya adalah rumah nasional, tapi sudah bisa diukir dengan ukiran tradisional, yaitulah penggabungan daripada teknik tradisional dengan inovasi modern. Nilai budaya dan simbolisme, makna di balik motif dan bentuk. Mungkin seseorang membuat sebuah karya atau kriya itu mengandung makna tertentu. Saya berpikir untuk menciptakan sebuah karya yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum, tapi saya sangat tekan jiwa saya di dalam sebuah karya itu yang mengandung nilai-nilai dari segi motif dan bentuknya. Mungkin barangkali orang melihatnya, ini apa ini? Dari bentuknya seperti ini, kok enggak jadi cocok gitu. Tapi dari segi nilai maknanya itu, bagi dalam pemikiran saya itu sangat kuat. Jadi banyak kita mungkin melihat sebuah karya itu seperti abstrak, tapi bagi yang pembuatnya itu sudah ada nilai-nilai yang sangat tinggi yang terkandung di dalam karyanya itu. Ekonomi dan komersial, strategi pemasaran dan pengembangan produk. Ini kita di zaman digitalisasi sekarang sudah dengan gampang untuk mempromosikan karya-karya kita, baik itu melalui Facebook, Instagram, ataupun dari YouTube. Jadi kita tidak begitu sulit untuk menyampaikan sebuah stasiun televisi untuk mengibarkan produk-produk kita. Bisa dengan kecanggihan sekarang dari medsos seperti itu. Biasanya sesuai perkembangan zaman, pria mengalami perubahan dan adaptasi, namun tetap dengan akar budayanya. Dikombinasikan dengan teknologi bisa menjadi suatu kekuatan, hemat waktu, pekerjaan yang cepat dan biaya. Ya, inilah dari pergeseran daripada teknik pembuatan pria itu. Sekarang sudah ada beberapa biaya itu yang diciptakan secara massal dan mungkin dari hasil produksi industri, karena dari segi pembuatannya lebih efisien dan lebih cepat, sehingga dari segi nilai jualnya bisa lebih mudah, lebih murah ketimbang daripada secara manual. Jadi dari sehingga nilai jual dari barang itu bisa lebih murah dan bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam materi kita pada hari ini. Dalam dia sebagai penonton, terima kasih.
Sekarang bersama-sama. Jaga kuasain tapi sarapku serak-serak tuh prestasi mana cok yang ikut melalui Oke, dulunya dulu ya, kita SPI dulu ya. Jadi saya nama
jadi buka usaha, ya seperti yang tadi Bapak Ibu guru kita bilang tadi adik-adikku semua, itu semuanya harus ada. Tapi sebelum saya memberikan materi dari kegiatan kita ini, pertama kali kita ucapkan dulu puji syukur kepada Tuhan karena berkatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Karena berkat Tuhan kita bisa di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Karena Tuhan kita diberangkatkan oleh orang tua kita dari rumah kita masing-masing ke sekolah ini, itu semuanya karena Tuhan. Dia terlepas itu semua karena Tuhan. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah mungkin didengar mungkin orang kita ini ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolahku dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah ini. Terima kasih Ibu, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga buat yang terhormat teman saya di dalam dunia usaha Bapak Centuria Pak, bagian kayu. Jadi saya di sini tadi saya bilang belum bisa tata busana, bisa bersilma. Jadi adik-adikku semua, sebelum tadi juga saya sudah berulang saya bilang sampaikan materi kita, ada baiknya kita itu saling mengenal. Tadi aku bilang masa juga harus mengenal sehat, anak saya dilukan dulu dan ketepatan saya di Danau Toba berkat dukungan dari teman-teman seprofesi yang ada di Toba dan yang oleh pemerintah Toba kita, oleh juga Ibu Dekranasda kita, saya dapat dari Ketua Toba Fashion Community atau TFC. Apa itu Toba Fashion? Itu tentang fashion, ya. Oke, Bapak, tapi yang lainnya juga tolong jangan dulu ya. Jadi adik-adikku semua, saya bangga tamat dari sekolah ini. Kenapa saya bilang saya bangga? Kita bisa mengangkat harkat dan martabat dari keluarga kita. Jadi gimana caranya kita biar bisa berhasil? Tidak segampang menggantikan tangannya, butuh perjuangan, butuh proses. Jadi kita bisa diproses. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita juga harus bisa dipimpin. Seperti ini juga. Kalau kita nanti kelak kita seperti Bapak Ibu guru ini semua, atau seperti teman-teman kita atau yang lain sudah berhasil di bidang pria ini, itu juga tidak terlepas dari kesabaran yang adik-adikku. Jadi itulah dulu perkenalan singkatnya dari kakak. Bisa dipanggil kakak biar lebih kompak ya. Kalau panggil ibu terlalu sopan mungkin aku kakak aja berdekat kita. Kalau jumpa nanti di jalan, Kak, itu aja nggak usah ibu, cukup sama ibu guru yang di sini aja, ya, berkompak. Jadi adik-adikku semua, mungkin materi yang saya berikan tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Selturi tadi. Jadi saya minta di sini tentang perkembangan kreativitas pria. Apa itu kreativitas? Tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita dalam pembukaannya dan juga Bapak Selturi. Di kreativitas itu adalah menurutku gagasan, ya, kemampuan kita menemukan ide-ide yang baru. Istilahnya seperti ini, banyak dari kita contoh disuruh Bapak Ibu guru dan dulu kita membuat karya. Kalau dibuat temannya membuat taplak meja, semua membuat taplak meja. Kalau disuruh Bapak Ibu guru membuat satu set perlengkapan ruang tamu, semua tekstil itu seperti itu.
bertanya di sekarang aja di sosmed kita masing-masing sudah banyak yang kreatif-kreatif, tinggal buka aja di Google cara membuat misalnya cara membuat outer yang kreatif, tinggal kayak gitu langsung terbuka itu kan banyak cara membuat kayu misalnya kursi yang kreatif ya kan, logam juga, tata busana juga kan. Jadi mungkin saya di sini menggambarkan menekankan mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu tidak ada yang terlahir bodoh, semua kita pintar-pintar, kita diberikan Tuhan kepintaran. Jadi pertama mungkin saya dari jurusan tekstil dulu ya, mungkin karena jurusan saya dulu tekstil, jadi di dalam dunia tekstil masih ada sini jurusan tekstil dulu, tekstil ada, oke. Jurusan tekstil ada itu semua. Seperti tadi judul kita tadi di seminar kita itu tuh perkembangan kreativitas inovatif dalam karya. Berarti inovasi menciptakan suatu karya yang tidak ada menjadi ada, yang lain daripada yang lain. Contohlah dulu kan, taplak meja, contoh di taplak meja itu jangan kira selalu, apalagi saya sendiri mengikuti pameran seperti tadi, saya ulang-ulang juga mengatakannya, orang sering kita menciplak dari teman-teman kita, dibuat dari buat sarung bantal, semua sarung bantal terbuat dari ulos, dibikin segitiga, semuanya bentuknya segitiga kan, nggak ada yang baru. Jadi disinilah kita perlu ditekankan atau diarahkan oleh bapak ibu guru tadi, udah kurasa udah berulang-ulang bapak guru kita yang baik-baik yang di sini memberikan itu, menyampaikannya, buatlah yang kreatif, buatlah yang berinovasi. Kreatif inovasi itu sama menurutku ya, membuat rancangan yang baru. Contohnya tadi kalaupun tekstil kita buat misalnya taplak meja, bisa itu kita buat banyak teknik di dalam situ. Jangan cuma teknik aplikasi saja, cuma jahit pindah saja kan, ada banyak di situ. Boleh kita kalau misalnya merajut, kalaupun contoh tidak ada lagi rajut, kita buka di Google atau di YouTube atau di Pinterest, di mana-mana udah banyak, kita buka, kita lihat, kita baru dari situ kita buatlah kan. Baru kalau misalnya membuat busana, bisa juga tekstil membuat busana dari jurusan kita itu krianya. Contohnya kain perca-perca itu, kain perca-perca gimana membuat kain perca-perca jadi baju. Ada kakak punya contoh dulu ini dari Medan, hanya dalam waktu 1 hari kita ditantang buat dulu kain sekecil-kecil seperti ini jadi baju. Coba kita pikirkan gimana kain segini-segini jadi baju. Sulit kan? Tapi bisa. Caranya mungkin tekstil atau tata busana mungkin bisa lah. Ini bisa jadi rok mungkin kalau dipakaikan, coba dulu, ada dulu modelnya. Mana adik-adik itu semuanya? Ayolah, depan saya, jangan malu. Ini bisa kita balik. Ini pertama-tama untuk jurusan tekstil sama tata busana. Kain yang kecil-kecil ini kan nggak bermanfaat. Biasanya banyak orang kain kecil dibuatkan kaki ya kan. Adik-adik kita yang SD itu juga udah buat seperti itu. Masa kita sama dengan anak-anak SD? Enggak loh, ya kan? Jadi ini bisa dibuat jadi baju. Ini mungkin karena bajunya nggak terbawa tadi. Ini tinggal baju. Ini rok. Jadi rok ini kan ini rok. Bisa kan jadi rok dari kain begini. Bagaimana caranya? Kain yang kecil-kecil tadi tempel-tempel lah itu sama kain, bisa organza, bisa organza. Ditempel-tempel, dikeliling-kelilingkan, bisa itu ya kan? Coba adik
balikkan, itu timbal balik dia. Baru misalnya untuk tekstil, misalnya ke apa, buat mana entah itu outer ataupun baju atau apa gitu kan, kita bisa membatik dulu kan, mungkin pelajaran selanjutnya mungkin nanti pasti itu diterangkan oleh bapak guru, karena bapak guru semua itu bapak guru kita ini kan dulu mengajari kakak, jadi kakak kembangkanlah. Makanya aku bilang dari saya bangga sekolah dari sini, saya bangga bisa mengangkat martabat keluarga saya. Yang dulu saya mungkin cerita sedikit, yang dulu saya keluarga saya orang miskin, tapi bisa saya dari kerajinan ini mengangkat keluarga saya yang jadi tertinggal, jadi bisa setara dengan kesejahteraan sosialnya, bisa untuk membantu keluarga yang semua. Jadi kita juga bisa untuk membanggakan kedua orang tua kalian dan keluarga kalian ya. Jadi seperti inilah dulu contoh tadi tekstil itu atau tata busana, boleh juga tata busana yang ini, makanya tadi kakak bilang tekstil mencakup dengan tata busananya sama ya, cuma memang ada beda-beda tipisnya di dalam pengembangannya saja. Jadi kalau dari kain batik dulu jadi baju boleh ya kan, banyak semuanya karya-karya itu yang tadi kakak bilang jahit aplikasi itu jangan cuma jahit lurus saja, bisa dikembangkan dengan entah ulos, entah batik yang dipadu dengan kain kapasnya atau dakron seperti itu. Pokoknya banyak ide-ide kreatif itu aja, itu semua banyak sekali. Kalaupun misalnya ada lagi kalau bisa dari apa itu bayong ya, gimana lah kak, susah bayong gitu, gimana lagi bro, apa cak menolak dia musina kan, mengalami itu tayo di jatuh berbeda itu lagi dijemput susah. Banyak yang bisa dari bayong itu. Dari mana bayong itu? Tikar. Kenapa tikar? Pasti orang silanya, kalau ada orang silanya atau daerah lain mungkin yang orang pekerjaannya yang menurut warna maletik kota ini menganyam tikar itu, tikarnya kak bertutup dengan buruknya itu kalau datang tamu atau ada apa gitu ya, betul. Tapi bisa tikar itu kita olah jadi busana. Gimana caranya? Mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin bisa saya ajari saya untuk berbagi ilmu untuk kalian semua. Jadi itu bisa tikar itu kita olah jadi busana yang indah, bisa juga gatal itu kan jangan itu dipakai nanti. Makanya seperti yang kakak bilang, disitulah kreativitas kita. Bagaimana juga membuat itu udah dia kreatif tapi harus nyaman dipakai. Nanti sudah ikan kecil tikar, tapi ada tekniknya dalam membuat itu, ada biar nyaman dipakai. Tikar bisa dijemur, atau malah lain kan, apa tikar cuci menokol, tapi bisa semuanya bisa juga dari gelas. Yang gelas itu apa untuk plastik gelas untuk minuman yang tadi kalian itu kemarin waktu 17 Agustus kemarin ada perlombaan event dari untuk membuat karya-karya kreativitas juga dengan tema kemerdekaan. Kakak membuatnya dari tikar dicampur dengan gelas itu yang saya cat, saya olah lagi gelas itu. Tikar itu bukan tikar yang sudah lapuk-lapuk, yang sudah dimakan tikus, yang hijau warna, bisa diolah kembali seperti itu. Puji Tuhan dapat juara 1 di dalam di kemarin juga saya sudah ada semua bisa lihat di Instagram atau seperti kakak boleh kasihan itu aja, boleh dilihat. Bagaimana kak caranya membuat itu, boleh kalian tanya sama kakak. Saya ajari, saya akan pasti mengajar karena memang saya senang. Saya datang ke sini untuk berbagi ilmu, senang saya. Seperti Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, berbagi itu pahala, berbagi itu indah. Jangan kalau ingin nanti kelak sukses atau ingin tahu, kalau ada teman kalian yang bertanya, jangan pilih memberikan ilmu. Nanti mau baik sendiri, jangan ya. Tuhan marah di situ loh. Kalau teman kita bertanya, gimana yang membuat ini, gimana kalian tahu, bagi sama teman kalian. Bukan jadi saya, jangan anggap teman kalian itu ada yang teman orang. Dia malu orang sana,
kebaya lah dulu yang paling dikenal di dalam kita. Orang Indonesia, wanita-wanita Indonesia itu kalau pakai kebaya itu pasti anggun, ya kan? Bagaimana membuat kebaya itu biar juga kreatif, biar tidak cuma itu aja modelnya, biar lain dari yang lain, biar nampak kreativitas dan inovasinya seperti itu. Bisa ada kebaya, ada bordanya, bisa. Gimana caranya dibuat borda di kebaya? Kan itu kan bisa loh. Ada tekniknya di situ. Bagaimana caranya di situ? Seperti yang aku bilang tadi, ada pensil atau alat untuk menggambar itu di kain. Tanya penjualnya. Jadi pensil untuk bukan pensil di sini ya, beda. Ada terkhusus. Kalau tidak ada dijual di sini boleh dijual di online kan. Dia bisa menggambar misalnya mau kita buat rumah borda tadi di depan ini, yang tadi belakang, ya kan? Biar bisa timbul, bisa lagi kita bordir, baru dari kita bordir kita pakai, itu juga bagus, jadi kreatif ya kan? Itu ada dijual di situ. Kalau ini kurang paham, boleh anak tata usaha atau tekstil tanya sama kakak, gimana kak caranya? Aku bagi sama dia. Bukannya sombong ya bapak ibu, aku hanya berbagi sama adik-adikku ini semua. Izin ya ibu ya, ibu saya izin kalau tadi aku hanya berbagi ya ibu, mohon maaf, mohon izin. Jadi boleh itu dibuat dari kreativitas ya, adik-adik untuk coba. Jadi ada lagi seperti ini yang musik sekarang. Kamisol katanya gitu ya, kamisol, ada kamisol biasa, ada kamisol. Kalau kakak bilangnya, kalau kakak membuatnya kamisol baby itu jadi kamisol dandy. Kenapa jadi kamisol dandy? Ya itulah ciri khas ya kan. Dalam usaha pasti harus kita buat juga ciri khas kita. Yang lain dari yang lain, yang tidak semua tukang jahit tahu seperti itu. Kamisol dandy atau kamisol baby atau kamisol Victory atau kamisol apa lagi dibikin teman-teman saya lah namanya. Yang contoh yang seperti kakak lah orangnya ya, yang pirutnya habis-habis ini, yang habis-habis, yang lipat pinggang contoh 92 ke atas bisa jadi lipat pinggang 80 ke 78 kurang 10 sampai 12 15. Kenapa bisa begitu? Bisa. Jadi zigzag lah, jadi bodinya jadi kita sepain lah, bagus kan? Yang berkunci ini jadi zigzag tapi nyaman, itulah namanya kamisol baby. Ada tekniknya. Kamisol baby itu juga kreatif. Pengembangan dari kamisol biasa ke kamisol itulah ke apa kita ini, ke tema materi kita ini, perkembangan itu, perkembangan kreativitas itu. Ada tekniknya di situ. Kalaupun nanti di hari-hari yang akan datang dikasih bapak ibu guru kepercayaan lagi buat kakak untuk berbagi ilmu sama adik semua, kakak bisa berikan ataupun kakak walaupun kalian mau minta bukunya untuk kalian fotokopi apa namanya rumus-rumusnya itu kakak bersedia memberikan kalian ya. Kalaupun kalian bertanya itu kalau kalian bertanya, kalau kalian nggak bertanya nggak mungkin kan. Betul, sampai lo bacain mereka enggak loh, ya kan? Harus kalian juga harus datang gitu ya kan? Harus mau diajar seperti itu.
bersama busana bisa. Ambil keringkan, yang nanti kakak tunjukkan apalah yang jadi souvenir, bukan jadi aksesoris, biar nggak cuma pahit aja. Itu bisa dicek dan bisa juga jadi tidak ada. Nanti kakak tunjukkan itu untuk nanti habis dari tiga dari ini ya. Oke lah semuanya, dari itu semua mungkin seperti yang bisa sampaikan. Belajar saya yang berbeda dari itu semua ya. Jangan terlena dengan kemajuan gadget ini apa namanya sosial aplikasinya. Tetap belajar ya. Oke, terima kasih semuanya. Ini yang di depan adalah abang dan kakak kamu. Jadi tolong tunjukkan yang terbaik dulu. Tunjukkan kalau kita di sini juga ada etika dan disiplin, ya. Biar abang dan kakakmu juga bangga melihatku di sini. Jadi mereka tidak merasa sia-sia datang ke sekolah ini, asalnya dari sini ke sekolahnya. Dan ibu kasih tahu, bapak ibu ini sudah, ya kalau di bidang usaha sudah termasuk yang berhasil. Setiap tahun bapak dan ibu ini menerima siswa PSG di tempat usahanya. Ya, kami mohon bapak dan ibu ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua untuk bisa juga nanti sebagai pengusaha yang sukses dari sini. Ya, jadi untuk selanjutnya masih ada lagi kegiatan kita. Ya, yang semangat, yang bangun juga tidur. Dan kalau yang tidur bangun dan duduk jangan lagi. Kami udah namanya tadi semuanya berdiri. Kita akan bikin ice cream supaya semuanya lebih senang. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Diperhatikan semuanya berdiri. Jaga perutnya, jaga berdiri semuanya. Kalau bisa tolong jaga atur jarak dengan temannya sendiri ya. Kasih jarak dengan temannya karena kita pakai Soalnya ko muna sekolah ke ya ini lah itu tempat itu ada dari itu kurang benar dulu sama tak pas ni dulu ya macam dia sekian atau dengan kata tadi di sebelah itu